Sejarah bukanlah apa yang telah terjadi, tetapi bagaimana kita memahaminya dan memaknainya. Pernyataan ini seringkali dikemukakan oleh sejarawan. Karena setiap peristiwa memiliki dua sisi yang berbeda, tergantung siapa yang melihatnya. Begitu pula dengan Perang Salib, sebuah konflik yang bukan hanya tentang perebutan tanah suci, tetapi juga pertemuan dua peradaban besar yang saling bertempur, saling belajar, dan saling mempengaruhi. Apa yang sebenarnya kita ketahui tentang Perang Salib? Apakah ia hanya kisah peperangan berdarah atau ada sesuatu yang lebih dalam yang dapat kita pelajari darinya? Sebelum kita mengarungi samudera sejarah yang penuh liku ini, mari kita ingat sejenak kata-kata Ibnu Khaldun, seorang pemikir besar Islam. Kebenaran sejarah seringkali tersembunyi dalam bayangan opini yang berbeda. Dengan kata lain, peristiwa besar seperti Perang Salib tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang. Kisah ini adalah perpaduan antara politik, agama, ekonomi, dan ambisi manusia yang terjalin dalam perang. Ketika Paus Urbanus II dalam tahun 1095 menyerukan pembebasan Yerusalem dari kekuasaan Muslim, seruan itu tidak hanya tentang agama. Ia adalah panggilan untuk sebuah era baru yang penuh dengan kekerasan, tetapi juga dengan pertukaran budaya dan gagasan. Perang ini adalah cermin yang memperlihatkan betapa kuatnya agama mampu memobilisasi massa, tetapi juga betapa rentannya manusia terhadap hasrat kekuasaan. Namun, saat kita merenungkan Perang Salib dari sisi Islam, kita menemukan bahwa ia lebih dari sekedar perjuangan militer seperti yang dikatakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, panglima besar yang berhasil merebut kembali Yerusalem dari pasukan Kristen. Peperangan tidak membuat kita lebih baik, kecuali kita menundukkan hawa nafsu kita sendiri. Dengan pemikiran ini, Perang Salib menjadi simbol perjuangan yang lebih besar, perjuangan untuk mempertahankan integritas spiritual dan moral dalam menghadapi krisis besar. Bagaimana jika kita melihat Perang Salib dari sisi yang lebih manusiawi? Di balik pertempuran yang berkepanjangan, terdapat masyarakat yang menderita, kota-kota yang runtuh, dan budaya yang terpecah. Tetapi pada saat yang sama ada dialog yang terucapkan, sebuah percakapan senyap antara dua peradaban yang pada akhirnya saling mengenal melalui seni, ilmu pengetahuan, dan kebijakan. Seperti yang pernah dikatakan Rumi, penyair Sufi Persia, di mana ada luka, disitulah cahaya masuk. Barangkali di tengah kegelapan sejarah ini ada sinar yang dapat kita pelajari, membawa kita pada pemahaman lebih dalam tentang manusia dan peradaban. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II menyerukan Perang Salib, sebuah ekspedisi militer untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan Muslim. Sementara bagi umat Kristen Barat, ini adalah misi suci. Bagi dunia Islam, ini adalah serangan yang tidak terduga. Yerusalem, kota suci bagi tiga agama, telah berada di bawah kekuasaan Muslim selama berabad-abad, di mana toleransi agama dan kehidupan damai menjadi bagian dari sejarahnya. Tapi kedamaian itu hancur ketika tentara salib dari Eropa mulai menyerbu Timur Tengah. Kota-kota Muslim di sepanjang jalan, dari Anatolia hingga Levan, menjadi korban kekejaman yang tak terbayangkan. Kota Yerusalem yang dikuasai oleh Fatimiyah akhirnya jatuh ke tangan tentara salib pada tahun 1099. Pembantaian yang mengerikan terjadi di sana, menewaskan ribuan Muslim dan Yahudi. Perang Salib adalah serangkaian konflik militer yang berlangsung antara abad ke-11 dan ke-13, dipicu oleh perebutan kendali atas tanah suci Palestina antara dunia Kristen Barat dan dunia Islam Timur. Perang ini tidak hanya merupakan bentrokan militer, tetapi juga mencerminkan perbedaan budaya, politik, dan religius. Untuk memahami sepenuhnya, kita perlu menelusuri kisah-kisah dari berbagai perspektif sejarah dan kondisi sosial saat itu. Kalau kita coba analisis lebih dalam kembali, sebenarnya apa latar belakang dan motivasi Perang Salib itu terjadi? Coba kita telusuri jejaknya. Saya mencoba membaginya dalam beberapa kategori. Jika dianggap kurang lengkap, mohon maaf, karena sejarah Perang Salib memang sangat kompleks. Silakan Anda bisa menambahkan penjelasan sejarahnya di kolom komentar. Pasti akan lebih bermanfaat. Yang pertama, diawali dari masyarakat Kristen kehilangan kebebasan dan keamanan untuk beribadah di tanah suci Yerusalem. Yang kedua, Bani Saljuk menerapkan kebijakan yang membatasi umat Kristiani yang akan beribadah di Yerusalem. Yang ketiga, Bani Saljuk menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Kecil dan mengancam eksistensi dari Konstantinopel. Dan yang keempat, adanya keinginan dari Bizantium Romawi Timur untuk mempertahankan penguasaan ekonomi perdagangan di Timur Tengah. Itu adalah situasi pemicu. Namun kalau kita lihat secara terperinci lagi, gerakan itu juga dilatar belakangi oleh yang pertama, adanya motivasi religius.
Banyak tentara salib percaya perang ini adalah misi suci untuk merebut tanah suci Palestina, terutama Yerusalem, dari tangan Muslim. Umat Kristen Barat merasa wilayah tersebut adalah milik sah mereka sebagai tempat ziarah suci. Yang kedua, ada juga ekspansi politik. Para bangsawan dan raja Eropa juga melihat perang salib sebagai kesempatan untuk memperluas kekuasaan dan wilayah mereka di luar Eropa. Tanah-tanah timur yang kaya menawarkan peluang ekonomi besar. Yang ketiga, imbalan spiritualitas. Paus menjanjikan mereka yang berpartisipasi dalam perang salib akan mendapatkan pengampunan dosa dan jaminan masuk surga, yang menjadi motivasi kuat bagi banyak orang. Yang keempat, kondisi sosial ekonomi. Di Eropa, situasi sosial dan ekonomi saat itu mendorong banyak orang untuk mencari peluang baru di timur. Tanah pertanian yang semakin sedikit, ledakan populasi, serta ketidakstabilan politik membuat orang Eropa tergoda untuk ikut dalam perang salib demi tanah dan kekayaan. Sekarang kita masuk pada rentetan perang salib. Perang salib pertama tahun 1095 hingga 1101. Pada bulan Maret 1095 di Konsili Piacenza, duta besar yang dikirim oleh Kaisar Bizantium, Alexius Komnenus Alexius I, meminta bantuan untuk mempertahankan kerajaannya melawan Turki Seljuk. Sedangkan di Konsili Clermont, Paus Urbanus II meminta seluruh umat Kristen untuk bergabung dalam perang melawan Turki Seljuk. Paus Urbanus II memberikan jaminan kepada siapapun yang ikut serta dan mati saat perang salib, mereka akan masuk surga walaupun mempunyai banyak dosa pada masa lalunya. Setelah turun ke medan perang, tentara salib berhasil mengalahkan dua pasukan besar Turki di Dorylaeum dan di Antiochia. Mereka akhirnya berbaris ke Yerusalem dengan sebagian kecil pasukan yang tersisa. Pada 1099, mereka berhasil merebut Yerusalem dan menciptakan negara-negara tentara salib kecil yang menjadi bagian dari kerajaan Yerusalem. Mereka juga mendirikan pusat pemerintahan tentara salib bernama County of Edessa, Kerajaan Latin I, dan mengangkat Baldwin sebagai rajanya. Tentara salib tidak hanya berhenti sampai di Edessa. Mereka kembali melakukan penaklukan di kawasan Timur Tengah dan mendirikan 3 kerajaan Latin, yaitu Kerajaan Latin II di Antiochia tahun 1098 Masehi yang dipimpin oleh Raja Bahemon. Yang kedua, Kerajaan Latin III di Baitul Maqdis tahun 1099 Masehi yang dipimpin oleh Raja Godfrey. Selanjutnya, Kerajaan Latin IV di Tripoli tahun 1099 Masehi yang dipimpin oleh Raja Raymond. Masuk ke Perang Salib Kedua tahun 1145 hingga 1150. Perang Salib Kedua terjadi sebagai tanggapan atas jatuhnya County Edessa, salah satu wilayah yang didirikan oleh tentara salib setelah Perang Salib Pertama. Namun ekspedisi ini gagal karena kurangnya koordinasi dan konflik antara para pemimpin Kristen. Setelah masa damai, di mana umat Kristen dan Muslim hidup berdampingan di tanah suci Yerusalem, tentara Islam yang dipimpin oleh Imaduddin Zengi merebut Aleppo dan Edessa. Kekalahan-kekalahan ini menyebabkan Paus Eugenius III menyerukan perang salib lainnya pada tanggal 1 Maret 1145. Perang salib baru ini didukung oleh berbagai pengkhotbah, yang paling terkenal adalah Bernardus dari Clairvaux. Tentara Prancis dan Jerman di bawah pimpinan Raja Louis VII dan Konrad III berbaris ke Yerusalem pada tahun 1147, tetapi gagal mencapai keberhasilan besar. Pada 1150, kedua pemimpin besar itu kembali ke negaranya dengan tangan kosong dan terpaksa mundur dengan kerugian besar. Ini menandai awal kemunduran besar bagi dunia Kristen dalam perang salib. Masuk ke Perang Salib ketiga tahun 1188 hingga 1192. Perang ini dipicu oleh penaklukan kembali Yerusalem Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 setelah kemenangan besarnya di pertempuran Hattin. Salah satu tokoh paling penting dalam Perang Salib ketiga adalah Salahuddin, yang menjadi simbol kepemimpinan Muslim yang bijaksana dan gagah berani. Salahuddin dikenal karena keluhuran budi dan toleransinya. Setelah merebut kembali Yerusalem, ia memberikan pengampunan kepada para penduduk Kristen, berbeda dengan pembantaian yang dilakukan oleh tentara salib pada tahun 1099. Richard the Lionheart, Raja Inggris Richard I atau Richard the Lionheart, menjadi pemimpin utama bagi tentara salib. Konflik antara Richard dan Salahuddin menghasilkan salah satu persaingan paling legendaris dalam sejarah. Meskipun perang salib ketiga gagal merebut kembali Yerusalem, Richard dan Salahuddin sepakat untuk mengizinkan umat Kristen mengunjungi kota tersebut dalam perjanjian damai yang penuh kehormatan.
Masuk ke Perang Salib keempat tahun 1202 hingga 1204. Perang Salib keempat dimulai pada tahun 1202 oleh Paus Innocentius III dengan maksud untuk menginvasi Tanah Suci melalui Mesir. Perang ini juga menjadi kendaraan bagi ambisi politik Doge Enrico Dandolo dari Venesia untuk memperluas kekuasaan Venesia di timur dekat dan melepaskan diri dari Bizantium. Tentara Salib pun membuat kontrak dengannya, namun tidak memiliki dana untuk membayar armada dan ketentuan yang telah mereka kontrak. Dan Dolo pun meminta mereka untuk mengalihkan Perang Salib ke Bizantium dengan kota Zara sebagai jaminan awalnya. Paus Innocentius III yang terkejut karena peristiwa itu langsung mengekskomunikasi mereka semua. Walau begitu, mereka kembali melakukan pengepungan pada bulan April 1204. Kali ini, Konstantinopel berhasil dijarah. Gereja-gereja dirampok dan banyak penduduk yang dibunuh. Alih-alih menyerang Tanah Suci, Perang Salib keempat berakhir dengan penaklukan dan penjarahan Konstantinopel oleh tentara Salib sendiri. Ini merupakan salah satu peristiwa paling ironis dalam sejarah Perang Salib, karena tentara Salib Kristen Barat malah menghancurkan kota Kristen Ortodoks di timur. Masuk ke Perang Salib yang kelima, 1217 hingga 1219. Pada tahun 1215, Dewan Keempat Lateran merencanakan pemulihan Yerusalem. Pada fase pertama 1217, tentara Salib dari Hongaria dan Austria menggabungkan diri dengan pasukan Raja Yerusalem dan Pangeran Antiochia untuk merebut kembali Yerusalem. Pada fase kedua, tentara Salib berhasil mengepung Damietta di Mesir pada tahun 1219. Namun seorang legatus kepausan, Pelagius, menyuruh mereka untuk melanjutkan serangan ceroboh ke Kairo, sehingga dikalahkan blokade pasukan Sultan Ayyubiyah Al-Kamil dan berakhir dengan gencatan senjata. Masuk ke Perang Salib ke-6, 1228 hingga 1229 dan 1239. Setelah berulang kali melanggar sumpahnya dalam Perang Salib, Kaisar Fredrik II diekskomunikasi oleh Paus Gregorius IX pada tahun 1228. Tapi ia berlayar dari Brindisi, mendarat di Palestina dan melalui diplomasi ia mencapai kesuksesan yang tak terduga. Al-Kamil memberikan Yerusalem, Nazaret, dan Bethlehem kepada tentara Salib dalam jangka waktu 10 tahun. Sebagai imbalannya, Fredrik berjanji untuk melindungi Al-Kamil dari semua musuh, sekalipun mereka umat Kristen. Setelah masa tenang ini, Perang Salib para Baron pun terjadi. Perang ini adalah suatu upaya oleh Raja Thibaut I dari Navarre pada tahun 1239 dan 1240 yang berawal dari panggilan Paus Gregorius IX untuk kembali menghimpun tentara Salib pada bulan Juli 1239 setelah genjatan senjata berakhir. Selain Thibaut, Peter dari Dreux, Hugus IV dari Bourgogne dan bangsawan Prancis lainnya juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Mereka tiba di Akko pada bulan September 1239. Setelah kekalahan pada bulan November di Gaza, Thibaut mengatur dua perjanjian. Satu perjanjian dengan kaum Ayyubiyah dari Damaskus dan perjanjian lainnya dengan kaum Ayyubiyah dari Mesir. Perjanjian ini membuat sebagian bangsawan tidak senang dan Thibaut kembali ke Eropa setelahnya. Masuk ke Perang Salib ke-7 1249 hingga 1254. Berawal dari konflik dengan Mesir pada tahun 1243 karena adanya kepentingan kepausan. 1 tahun kemudian, Yerusalem diserbu pasukan Khawarizm yang disebut Al-Adil sebagai anak Al-Kamil. Tentara Salib beserta kaum Franka dan tentara bayaran dari Badui mengalami kekalahan dari pasukan Baibars dari suku Khawarizmian. Masuk ke Perang Salib ke-8 1270. Raja Louis IX memulai perang ke-8 pada tahun 1270 dengan berlayar dari Aigues Mortes untuk membantu sisa-sisa tentara Salib di Suriah. Namun perang itu malah dialihkan ke Tunis, di mana sang raja menghabiskan 2 bulan sebelum kematiannya. Ia kemudian ditahbiskan menjadi seorang kudus, yaitu Santo Louis. Meskipun diizinkan untuk hidup damai di Suriah, Perang Salib mengakibatkan hilangnya kekuasaan Kristen di sana menjadi hilang, walaupun tetap diizinkan untuk hidup dengan damai di wilayah tersebut. Efek dari proses panjang Perang Salib tersebut pasti ada perubahan secara kondisi sosial. Kalau kita lihat dampak pada dunia Islam, dunia Islam terpecah pada awal Perang Salib, tetapi konflik ini justru menyatukan umat muslim di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh besar seperti Sultan Salahuddin. Dalam jangka panjang, Perang Salib memperkuat identitas Islam sebagai pembela tanah suci dan memperkokoh hubungan antara dunia muslim dan penguasa lokal. Ketika Perang Salib dimulai, dunia Islam terbagi antara berbagai dinasti.
seperti Fatimiyah di Mesir, Abbasiyah di Baghdad, dan Seljuk di Asia Kecil. Namun, ancaman dari tentara salib mendorong tokoh-tokoh muslim seperti Imaduddin Zai, Nuruddin Zai, dan yang paling terkenal Salahuddin Al-Ayyubi untuk menyatukan kekuatan umat muslim. Di kawasan yang diserang oleh tentara salib, masyarakat muslim seringkali terperangkap dalam konflik ini, menjadi korban penjarahan, pembunuhan, dan pemindahan paksa. Akan tetapi, pemimpin seperti Salahuddin sering dikenal karena kebijaksanaan dan sikap kemanusiaannya terhadap musuh, sebagaimana terlihat dalam perlakuannya terhadap warga Kristen di Yerusalem setelah ia merebut kota tersebut pada 1187. Dampak pada dunia Eropa itu sendiri. Di Eropa, perang salib menciptakan perubahan sosial yang signifikan. Bangsawan yang ikut dalam perang salib seringkali kehilangan kekuasaan mereka, dan peran gereja dalam kehidupan sosial semakin meningkat. Perang salib juga memperkenalkan Eropa pada barang-barang dari timur, seperti rempah-rempah, tekstil, dan seni yang membantu memulai perdagangan lintas benua yang lebih luas. Terjadi juga pertukaran budaya. Meskipun penuh kekerasan, perang salib juga menjadi ajang pertukaran budaya. Pengetahuan dari dunia Islam tentang ilmu pengetahuan, kedokteran, dan filsafat mulai meresap ke dalam dunia barat melalui kontak dengan para sarjana muslim. Salah satu contoh paling terkenal adalah terjemahan karya-karya filsafat Yunani yang sebelumnya dipelajari dan dilestarikan oleh sarjana muslim, seperti karya-karya Aristoteles yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Perang salib adalah peristiwa yang sangat kompleks, penuh dengan konflik militer, diplomasi, dan pengkhianatan. Bagi dunia Kristen, perang ini sering dianggap sebagai misi suci untuk merebut kembali tanah suci. Selain itu, bagi umat muslim, perang salib tidak hanya dilihat sebagai invasi militer. Ini adalah seruan untuk mempertahankan tanah suci dan harga diri umat. Ulama terkemuka seperti Al-Ghazali dan Ibnu Asakir menyuarakan pentingnya jihad sebagai kewajiban untuk melindungi tanah air dan agama. Seruan ini bukan hanya ajakan untuk berperang, tetapi juga panggilan untuk mengembalikan martabat Islam di bawah ancaman. Salah satu tokoh yang akhirnya muncul sebagai simbol perlawanan adalah Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin muslim yang dikenal karena kecerdasannya dalam strategi perang dan kebijaksanaannya dalam diplomasi. Salahuddin berhasil menyatukan kekuatan muslim yang sebelumnya terpecah, dan pada tahun 1187 ia berhasil merebut kembali Yerusalem tanpa menumpahkan banyak darah. Namun perang salib bukan hanya tentang pertempuran. Banyak dari kita lupa bahwa di balik setiap peperangan selalu ada diplomasi yang terjadi di balik layar. Salahuddin dikenal karena negosiasi damainya dengan Raja Richard the Lionheart selama Perang Salib ketiga. Keduanya memiliki rasa hormat satu sama lain yang jarang ditemukan dalam perang lainnya. Diplomasi ini membuktikan bahwa meskipun Perang Salib diwarnai oleh darah dan kehancuran, tetap ada upaya mencari solusi damai. Salahuddin bahkan menawarkan bantuan medis untuk Richard ketika ia sakit, menunjukkan kemanusiaan bisa hadir di tengah kekejaman perang. Perang salib meninggalkan luka yang dalam, tidak hanya di tanah yang dihancurkan oleh perang, tetapi juga di hati umat muslim. Namun, dampaknya tidak selalu negatif. Perang ini memperkuat semangat persatuan di dunia Islam, yang sebelumnya sering terpecah oleh konflik internal. Selain itu, kontak dengan Barat juga memperkenalkan beberapa ide dan teknologi baru yang akhirnya membantu perkembangan dunia muslim di era berikutnya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa perang salib juga mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan bagi dunia barat maupun timur. Banyak catatan sejarah mengungkapkan bagaimana para sarjana muslim menyerap pengetahuan dari barat sambil mempertahankan tradisi intelektual mereka sendiri. Jika kita melihat perang salib dari sudut pandang barat, kita mungkin melihatnya sebagai kisah heroisme para tentara salib yang berjuang untuk iman mereka. Namun bagi dunia Islam, perang ini dilihat sebagai invasi brutal yang menghancurkan kehidupan dan budaya mereka. Pandangan para sejarawan tentang perang salib sangat bervariasi, tergantung pada latar belakang sumber yang mereka gunakan dan perspektif mereka. Perbedaan ini terutama terlihat antara sejarawan barat dan timur, serta di antara sejarawan modern yang mencoba merekonstruksi peristiwa dari berbagai sudut pandang. Berikut adalah beberapa pandangan penting dari para sejarawan. Yang pertama, William dari Tirus. William adalah seorang sejarawan Latin yang hidup pada masa perang salib. Dalam karyanya Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum, ia memandang perang salib sebagai perjuangan heroik umat Kristen untuk membebaskan tanah suci dari kekuasaan muslim. Ia menyoroti penderitaan dan pengorbanan tentara salib serta keagungan moralitas mereka dalam membela iman. Namun, pandangannya tentu sangat Eurosentris dan menggambarkan muslim sebagai ancaman dan musuh. Yang kedua, Guibert de Noyghen, sejarawan perang salib lainnya yang menggambarkan tentara salib sebagai pahlawan dalam perjuangan suci. Bagi Guibert,
Perang salib bukan hanya tentang merebut wilayah, tetapi merupakan manifestasi kehendak Tuhan. Muslim digambarkan secara negatif sebagai orang kafir yang harus dihancurkan demi tegaknya keadilan ilahi. Kita masuk kepada pandangan sejarawan Muslim. Yang pertama, Ibnu Al-Athir. Ibnu Al-Athir adalah sejarawan Muslim yang terkenal dengan karya monumental Al-Kamil fit Tarikh. Dia melihat perang salib sebagai tragedi besar bagi dunia Islam. Bagi Ibnu Al-Athir, perang salib adalah invasi brutal yang menghancurkan kehidupan, budaya, dan komunitas Muslim di Timur Tengah. Dia mendokumentasikan kekejaman yang dilakukan oleh tentara salib, termasuk pembantian di Yerusalem, namun juga mengakui keberanian Muslim dalam mempertahankan wilayah mereka. Yang kedua, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan sosiolog terkenal, memang tidak menulis secara khusus tentang perang salib. Tetapi dalam konteks analisisnya tentang sejarah peradaban, ia melihat konflik semacam ini sebagai bagian dari siklus naik turunnya peradaban. Baginya, invasi asing seperti perang salib merupakan ujian besar yang menguji kekuatan internal dan moralitas umat Muslim. Ibnu Khaldun juga percaya bahwa solidaritas sosial dan kekuatan iman dapat membantu umat Muslim bertahan dalam menghadapi. Hillenbrand mencoba menyoroti bagaimana perang salib dilihat dari perspektif Muslim. Dalam bukunya The Crusaders Islamic Perspective, ia menjelaskan bahwa bagi umat Muslim, perang salib adalah invasi yang mengancam dunia Islam secara langsung, tetapi tidak selalu dianggap sebagai krisis eksistensial pada awalnya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, umat Muslim mulai memandangnya sebagai pertempuran untuk mempertahankan keyakinan dan tanah suci. Hillenbrand juga menekankan bahwa Muslim memiliki pandangan yang lebih kompleks tentang. Yang ketiga, Amin Maalouf, sejarawan dan novelis Libanon. Amin Maalouf dalam bukunya The Crusaders Trojan Arab Age memberikan perspektif yang lebih humanis tentang bagaimana perang salib dirasakan oleh umat Muslim. Maalouf menggambarkan trauma psikologis dan sosial yang dialami oleh Muslim Timur Tengah saat menghadapi invasi yang tak terduga ini. Dia juga menunjukkan bagi banyak Muslim, perang salib adalah simbol invasi Barat yang terus berlanjut dalam bentuk lain, sehingga menciptakan ketegangan sejarah yang masih terasa hingga hari ini. Yang keempat, Thomas Asbridge. Asbridge dalam bukunya The Crusaders, The Authoritative History of the War for the Holy Land, menyoroti kedua sisi konflik ini dengan perspektif yang lebih seimbang. Ia menjelaskan, baik umat Kristen maupun Muslim memiliki alasan religius dan politik yang mendasari tindakan mereka. Asbridge juga berusaha menghindari pandangan hitam putih dengan menekankan kedua belah pihak sering terlibat dalam negosiasi dan kompromi yang tidak selalu muncul dalam beberapa esainya. Kalin menyoroti bagaimana perang salib masih berpengaruh pada hubungan antara dunia Islam dan Barat saat ini. Ia berpendapat pemahaman yang lebih mendalam dan seimbang tentang perang salib dapat membantu mengurangi ketegangan yang diwariskan oleh konflik ini. Pandangan para sejarawan tentang perang salib sangat beragam, tergantung dari perspektif dan sumber yang mereka gunakan. Sejarawan Barat klasik seringkali menggambarkan perang ini sebagai perjuangan suci, sementara sejarawan Muslim melihatnya sebagai invasi kejam. Sejarawan modern, baik dari timur maupun barat, cenderung mengambil pendekatan yang lebih seimbang, menyoroti kompleksitas konflik ini dari kedua sisi dan pentingnya diplomasi serta kemanusiaan di tengah perang. Menanggapi perang salib di zaman modern ini membutuhkan kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam, karena konflik tersebut menyisakan jejak panjang dalam hubungan antara Islam dan Kristen. Para pemikir baik dua agama menekankan pentingnya dialog antar agama dan rekonsiliasi sebagai respon yang paling tepat terhadap sejarah perang salib. Para teolog Kristen seperti Hans Kung menekankan konflik abad pertengahan itu seharusnya menjadi pelajaran penting tentang betapa berbahayanya ekstremisme dan kekerasan yang dibungkus dengan jubah agama. Dialog menurut mereka adalah jalan untuk menyembuhkan luka-luka sejarah dan membangun hubungan yang saling menghormati antar dua agama. Dari sudut pandang Islam, pemikir seperti Said Hussein Nasr menyerukan agar umat Islam dan Kristen mengakui kesalahan masa lalu, tetapi fokus pada nilai-nilai bersama seperti kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Kedua agama memiliki ajaran yang kaya tentang kasih sayang dan menurut Nasr sangat penting untuk meninggalkan konflik sejarah di masa lalu dan membangun kerjasama di masa kini untuk kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, mengakui kompleksitas sejarah. Banyak sejarawan dan intelektual, baik Muslim maupun Kristen, sepakat perang salib harus dilihat dalam konteks sejarah yang kompleks, daripada hanya dikotomi hitam dan putih. Karen Armstrong,
Seorang penulis dan sejarawan agama terkenal berpendapat perang salib adalah produk dari zaman yang penuh dengan kekerasan dan konflik, yang diwarnai oleh ketakutan, ketidaktahuan, dan kesalahpahaman di antara dua dunia. Oleh karena itu, mempelajari perang salib secara objektif bisa membantu kita menghindari generalisasi dan stereotip tentang agama tertentu. Mengakui tidak semua pihak dalam perang salib termotivasi oleh niat suci, baik dari Islam maupun Kristen, dapat membuka ruang pemahaman yang lebih bernuansa. Kedua belah pihak, baik Muslim maupun Kristen, memiliki sisi gelap dan terang dalam sejarah mereka, dan memahami bahwa konflik ini lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi politik dan ekonomi daripada agama semata adalah kunci untuk memperdalam pengertian. Yang ketiga, menolak kekerasan atas nama agama. Salah satu pesan penting yang disampaikan oleh banyak pemikir modern adalah kita tidak boleh mengulang kesalahan masa lalu dengan menggunakan agama sebagai justifikasi untuk kekerasan. Paus Fransiskus misalnya dalam beberapa pidatonya menyerukan agar agama-agama tidak digunakan untuk memecah belah, tetapi untuk membawa perdamaian dan kesatuan. Paus menekankan cinta kasih adalah inti dari pesan Kristen, dan konflik seperti perang salib adalah penyimpangan dari ajaran sejati agama. Di sisi lain, pemikir Muslim seperti Tariq Ramadan menegaskan jihad yang sejati dalam Islam bukanlah tentang perang atau konflik fisik, melainkan tentang perjuangan internal untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan melawan ketidakadilan dengan cara damai. Menurut Ramadan, memahami konsep jihad secara lebih dalam dapat membantu menghapus stereotip negatif yang sering dikaitkan dengan perang salib di Barat dan mendorong umat Islam untuk lebih fokus pada aspek-aspek spiritual dalam agama mereka. Yang keempat, yaitu pembelajaran dari sejarah untuk masa depan. Sejarawan seperti John Esposito dari tradisi Barat dan Amin Maalouf dari dunia Arab menekankan, salah satu cara terbaik untuk menanggapi perang salib adalah dengan belajar dari sejarah dan menggunakannya sebagai pelajaran untuk menghindari konflik serupa di masa depan. Menurut mereka, perang salib menunjukkan betapa berbahayanya jika agama dipolitisasi dan digunakan untuk membenarkan kekerasan. Keduanya setuju, alih-alih merawat kebencian, umat Islam dan Kristen perlu mengembangkan budaya pengetahuan dan saling memahami. Masa kini menuntut agar kita memandang perang salib sebagai pelajaran tragis tentang ketidakmampuan manusia untuk memahami perbedaan dan hidup berdampingan. Pembelajaran ini harus dijadikan dasar untuk membangun dunia di mana keragaman agama tidak dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai sumber kekayaan dan inspirasi untuk kedamaian. Yang kelima, menolak narasi benturan peradaban. Sejarawan seperti Samuel P. Huntington pernah mengemukakan gagasan tentang benturan peradaban, Clash of Civilization, di mana konflik antara Islam dan Barat dianggap sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Namun banyak intelektual, baik Muslim maupun Kristen, menolak pandangan ini. Mereka menekankan narasi seperti itu hanya akan memperparah ketegangan dan konflik. Edward Said dalam karyanya Orientalism menyoroti bagaimana Barat seringkali memiliki pandangan yang menyederhanakan dunia Islam, yang pada gilirannya memicu ketidakpahaman dan konflik. Menanggapi perang salib dari perspektif masa kini, pemikir-pemikir ini menyerukan untuk menolak narasi konflik yang tidak perlu dan membangun jembatan antara dua budaya besar yang pernah dan masih bisa berinteraksi secara damai dan produktif. Yang keenam, membangun toleransi dan pendidikan. Salah satu tanggapan paling penting dari para pemikir masa kini adalah perlunya pendidikan tentang agama-agama dan sejarah dunia. Karena Armstrong, yang juga merupakan pendukung besar pendidikan lintas agama, berpendapat bahwa banyak konflik di masa lalu dan masa kini terjadi karena ketidaktahuan dan kesalahpahaman tentang agama lain. Dia menyerukan agar baik umat Islam maupun Kristen mendidik diri mereka sendiri tentang agama lain, memahami keyakinan dan praktik mereka, serta membangun rasa hormat melalui pendidikan. Pandangan para pemikir modern mengenai perang salib menunjukkan bahwa tanggapan yang paling bijak adalah dengan mengakui kompleksitas sejarah, menolak kekerasan atas nama agama, dan membangun dialog serta kerjasama lintas agama. Kita harus melihat perang salib sebagai pelajaran, bukan sebagai sesuatu yang perlu diwariskan sebagai konflik. Melalui dialog, pemahaman dan pendidikan, umat Islam dan Kristen dapat bekerja sama untuk menghindari konflik di masa depan dan membangun perdamaian yang sejati. Setelah menyelami sejarah perang salib, kita menyadari bahwa konflik ini tidak hanya soal pedang dan perisai,
tetapi tentang pertemuan, pertukaran, dan sayangnya perpecahan. Namun, seperti semua kisah sejarah, perang salib menyimpan pelajaran penting bagi kita yang hidup di masa kini. Seperti kata George Santayana, seorang filsuf, mereka yang tidak belajar dari sejarah ditakdirkan untuk mengulanginya. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Pertama, konflik yang dilandasi oleh fanatisme agama akan selalu menimbulkan lebih banyak korban dan kerusakan daripada kebaikan. Kedua, kita harus belajar bahwa agama, meskipun menjadi kekuatan yang bisa menyatukan, juga dapat menjadi sumber perpecahan jika tidak ditafsirkan dengan bijaksana. Saat ini, dunia berada dalam persimpangan yang serupa dengan masa lalu. Konflik antar agama masih terjadi, dan rasa saling curiga kadang lebih kuat daripada keinginan untuk saling memahami. Tetapi kita, sebagai pewaris peradaban yang besar, memiliki tanggung jawab untuk mengambil pelajaran dari sejarah dan menciptakan masa depan yang lebih damai. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nelson Mandela, tidak ada yang lahir membenci orang lain karena warna kulit, latar belakang, atau agamanya. Orang harus belajar membenci, dan jika mereka bisa belajar membenci, mereka juga bisa diajari untuk mencintai. Kita dapat memilih untuk mencintai, untuk membuka dialog, dan untuk bekerja sama dalam membangun dunia yang lebih adil. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah masa depan. Martin Luther King Jr. pernah berkata, kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa melakukannya. Maka tanggung jawab kita sebagai generasi sekarang adalah mengubah narasi kebencian menjadi narasi cinta dan menggantikan konflik dengan kerjasama. Di akhir perjalanan ini, kita tidak boleh hanya mengingat perang salib sebagai tragedi. Sebaliknya, kita harus menganggapnya sebagai pengingat akan bahaya fanatisme dan betapa berharganya toleransi. Seperti kata Albert Einstein, kedamaian tidak bisa dijaga dengan kekuatan, itu hanya bisa dicapai dengan pengertian. Kita mungkin melihat perang salib sebagai sejarah kuno, tetapi dampaknya masih terasa hingga sekarang. Konflik ini mengajarkan kita bahwa perang tidak hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami dan menghargai perbedaan. Apakah kita hanya belajar untuk membenci, atau kita bisa menemukan pelajaran tentang perdamaian dan kemanusiaan di tengah konflik yang memecah belah? Sejarah selalu punya dua sisi, dan perang salib adalah pengingat betapa pentingnya memahami sejarah dari perspektif yang beragam. Karena dari sanalah kita bisa mulai membangun jembatan untuk masa depan yang lebih damai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.